Assalamualaikum, jangan lupa ya di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam video kali ini aku akan membahas tentang apa sih itu ta'aruf, gimana sih prakteknya, dan apa aja sih di dalamnya, karena aku sendiri itu mengalami yang namanya ta'aruf. Jadi sebelum kalian nonton lebih jauh, subscribe channel ini agar aku semangat bikin konten yang bermanfaat setiap hari. Selamat menonton, enjoy. Aku di sini mau menceritakan pengalaman aku pribadi ya, bagaimana waktu aku menjalani ta'aruf sebelum nikah. Dan dalam ta'aruf ini itu beda banget sama yang namanya pacaran. Jadi kalau yang namanya ta'aruf itu nggak ada sama sekali komunikasi sama lawan jenis. Terus komunikasinya lewat mana dong? Jadi ada yang namanya mak comlang. Siapa mak comlangnya? Kalau dari pihak laki-laki itu bisa dari kakaknya, atau adiknya, atau dari ibunya yang berkomunikasi langsung sama kita. Sama begitu juga dari pihak perempuan gitu, misalnya kakak aku, terus adik aku, ibu aku, bapak aku. Nah itu yang akan menjembatani komunikasi kita gitu. Jadi nggak ada tuh hal-hal yang ditutupi, kejelekan kita, kebaikan kita ya akan dikasih tahu semua sama calon pasangan kita. Biar teman-teman lebih tergambar gimana sih teknisnya ta'aruf itu. Nah, aku mau berbagi cerita bagaimana dulu pengalaman aku ta'aruf sebelum nikah sama suami aku. Jadi aku sama suami aku itu nggak pernah yang namanya pacaran gitu. Alhamdulillah kita jomblo lillah gitu kan. Jadi memang kita udah paham kalau pacaran itu haram, nggak boleh ya di dalam Islam. Jadi kita memutuskan untuk ta'aruf. Pertama, bagi kalian yang ingin memutuskan untuk ta'aruf, harus dipastikan dulu bahwa kalian itu harus sudah siap untuk menikah. Karena kalau kalian belum siap untuk menikah, jangan deh coba-coba untuk ta'aruf. Karena ta'aruf itu bukan ajang untuk main-main, tapi benar-benar untuk mencari pasangan yang halal dan akan mengarungi rumah tangga nantinya gitu. Jadi kalau kita main-main ya sebaiknya nggak usah dulu deh ta'aruf-ta'arufan. Awal mula kisah aku ta'aruf itu tahun 2014. Nah, ketika itu aku sudah lulus kuliah. Usiaku saat itu 22 tahun. Pas banget lulus kuliah. Proses ta'aruf aku, kalau nggak salah, seingatku hanya 3 bulan. Jadi ketika aku lulus kuliah, kakak kelasku nawarin aku, nanya, kamu udah siap nikah belum? Katanya gitu. Ya udah, mantap aja kan. Aku bilang, udah mbak, aku udah siap nikah. Udah tuh, gitu aja, udah putus. Lalu ternyata besoknya kakak kelasku itu dia WA aku gitu kan. Ini ada calon. Gimana? Coba dilihat dulu biodatanya. Ya udah, kita tukeran biodata tuh. Biodata aku dikirim lewat kakak kelasku, dan biodatanya si calon itu juga dikirim lewat kakak kelasku ini. Jadi perantaranya adalah kakak kelasku. Jadi aku nggak berkomunikasi langsung sama calon suami atau calon yang mau kita ta'arufi gitu kan. Nah, selang beberapa hari kita udah baca biodatanya dan kita minta persetujuan orang tua dulu. Kalau aku suruh ibuku, kakakku, adekku itu baca biodata si calon ta'aruf kita nih gitu kan. Jadi apa yang dia tulis, apa yang dia paparkan di CV-nya itu dibacalah sama orang tua kita. Karena kan ridho orang tua itu ridho Allah gitu kan. Jadi bagiku itu sangat penting sih. Kalian yang penasaran atau kalian belum tergambar apa sih biodatanya tuh, gimana sih CV-nya tuh, apa aja sih yang ditulis, nanti aku kasih tahu apa aja CV ta'aruf yang dulu pernah aku jalani sama calonku waktu itu gitu ya. Nih nanti lihat di sini nih aku kasih tahu. Nah, jadi ini adalah
CV aku ketika aku ta'aruf. Pertama yang aku tulis itu ada nama lengkap. Ini bisa diisi nama lengkap kita. Terus yang kedua ada nama panggilan. Misalnya kalau aku, nama lengkap aku Ida Armala. Nama panggilan aku, ada yang manggil aku Ida, ada yang manggil aku Ar, dan lain-lain. Kalau kamu terserah mau panggilannya apa. Tempat tanggal lahir biasa, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tinggi badan, berat badan juga aku tulis, aku anak keberapa, agama aku apa, status aku apa, belum menikah ya pastinya. Kalau yang sudah menikah bisa ditulis gitu, atau misalnya dia cerai, atau misalnya dia apa gitu kan, jadi statusnya apa. Di sini keluarga negaraan apa, suku apa, bapak aku misalnya suku Jawa dari Jogja, ibu aku misalnya Jawa juga dari Wonogiri. Terus alamat rumah, aku isi alamat rumah aku, HP, moto, ini bisa moto hidup kita gitu ya, misalnya apa gitu kan. Terus pendidikan bisa kita tulis TK di mana, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana sampai kuliah. Pengalaman organisasi juga begitu ya. Terus kalau misalnya kita punya pengalaman kerja, kita bisa tulis apa aja kita pernah kerja di mana. Nah, ini data keluarga. Yang pertama ada ayah, terus ada ibu, ada kakak, ada adik. Karena aku ada 4 bersaudara dan aku anak ketiga, makanya di sini aku tulis kakak aku 2 dan adik aku 1. Ini bagi aku sih penting banget karena supaya calon kita tahu siapa keluarga kita. Nah, terus di sini ada about me. About me ini bisa kita tulis makanan favorit kita apa, minuman favorit kita apa, hobi kita apa, mesin kecerdasan kita apa. Nah, kalau mesin kecerdasan ini kan yang udah pernah tes ya, pernah tes Stephen gitu kan. Kalau aku mesin kecerdasannya intuiting introvert. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu mesin kecerdasan kalian, gak apa-apa, gak usah ditulis. Terus golongan darahnya apa, kekurangan kita apa, tulis sebanyak-banyaknya kekurangan kita. Kelebihan kita juga tulis di sini. Penyakit kita gitu, kalau misalnya punya penyakit bawaan tulis asma kah, atau misalnya punya TBC kah gitu, apa aja yang penting kita jujur apa adanya gitu. Nah, di sini aku terus nulis visi misi pernikahan aku. Pertama, aku ingin membangun keluarga samara dan ideologis. Terus mencetak generasi pejuang syariah dan khilafah. Terus biar punya mahram kalau pingin jalan-jalan safar. Biar punya teman curhat, biar ada motivator pribadi, biar ada yang merhatiin, mencintai, menyayangi ya. Pokoknya gitulah, gitu ya kalau motivasi visi misi aku. Tapi kalau kalian mau beda ya nggak apa-apa, terserah kalian. Nah, ini ada kriteria calon suami. Ini aku ada banyak banget ya kriteria calon suami aku. Pertama yang aku cari itu pertama soleh. Ini penting banget karena aku mau nyari imam yang soleh gitu kan. Terus yang kedua bisa diajak kompak gitu kan, karena kalau kita nggak kompak nanti ya nggak enak gitu kan. Terus terbuka, pengen mau belajar, peka dan supel, enak dipandang. Jadi kalau misalnya kita tulis kriterianya ganteng atau tampan kan itu relatif, jadi aku nulisnya enak dipandang aja. Terus ngangeni, terus nggak ngerokok, nggak katro dan nggak jadul, keluarganya baik-baik, sanggup menanggung nafkah istri dan anak, nggak pengiritan banget, maksudnya nggak pelit-pelit banget gitu ya sama keluarga. Terus loyal dan berjiwa sosial, mendukung keinginan istri, sayang sama mertua, sayang sama adik kakak istri, sayang sama ponakan istri, sayang sama istri. Itu mah udah pasti ya. Tahu ilmu rumah tangga, dewasa. Kalau ngomongin fisik, fleksibel lah kata aku gitu. Yang penting enak dipandang. Terus punya langkah-langkah yang jelas akan menjadikan keluarga yang seperti apa. Punya target-target yang harus dicapai. Punya sejenis peta kehidupan gitu, biar gak bingung kalau abis nikah mau ngapain. Umur boleh sama, boleh lebih tua. Jadi aku gak ngebatasin gitu kalau umur. Tapi alhamdulillah aku dapat suami yang 1 tahun lebih tua dari aku.
Terus orangnya rajin, rapih. Kalau belum rapih dan belum rajin, dia mau belajar untuk berubah. Itu penting banget sih bagi aku. Terus bisa ngomong baik, nggak cuma istri aja yang urusin anak, tapi suami juga harus. Ini juga penting banget ya. Jadi kalau kita nanti udah nikah, pasti kan kita punya anak. Itu harus berbagi untuk urusan ini, ngomong baik ini. Terus rencana pasca menikah aku tulis tuh, rumah tangga, mau tinggal sendiri, nggak mau tinggal di rumah mertua, kalau nginep aja nggak apa-apa. Itu aku tulis ya, jadi aku benar-benar detail banget. Terus keturunan, aku pengen punya anak berapa, itu sampai aku tulis. Impian apa, aku pengen punya wedding organizer. Terus pekerjaan, aku pengen suami aja yang kerja, aku pengen istrinya yang bisnis di rumah. Terus tempat tinggal, kalau bisa di Pulau Jawa aja, nggak usah jauh-jauh, karena orang tua aku kan di Tangerang gitu kan, jadi kalau jauh-jauh kasihan. Jadi aku mintanya yang dekat-dekat aja. Itu yang aku tulis di CV aku. Nah ini sampai nama calon anak yang udah dipikirin, ini aku sampai nulis kayak gini di CV aku. Nah jadi terakhirnya sekian data yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan di luar ini silakan tanya sama ibu, adik, kakak, sahabat, atau teman-teman saya. Inilah saya, nulis CV aja nggak bisa formal, biasa-biasa aja. Jika ingin tahu tentang saya, bisa baca kisah keseharian saya di blog jengarmala.blogspot.com. Terima kasih. Jadi aku benar-benar di sini jujur banget, aku apa adanya, aku orangnya kayak gimana, aku ceritain semua. Dia mau nerima aku, alhamdulillah. Kalau nggak mau, berarti dia bukan jodoh aku. Jadi gitu ya, sekian ini CV aku. Kalau kalian mau ngikutin boleh, kalau kalian nggak mau ngikutin juga boleh. Jadi ini CV untuk ta'aruf itu kayak gini gitu contohnya. Ini cuma contoh ya. Tapi kebanyakan orang yang bilang kalau kita nggak kenalan, kalau kita nggak pacaran, kalau kita nggak mengenal lebih jauh siapa dia, kita seperti